Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin 30 Maret 2026 kita masuk lagi ke kampus kita tercinta dan juga fakultas kita tercinta, Fakultas Ilmu Komputer, dalam rangka halal bihalal keluarga besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pada kegiatan halal bihalal ini bukan sekedar tradisi silaturahim pasca hari raya pasca Ramadan ya, dan juga hari raya sampai Kupatan kemarin ya. Tapi juga kita di sini akan merecharge kembali. Kita sudah bisa dikatakan liburan lama hampir 2 minggu, meskipun kita juga WFA di rumah ataupun di manapun ya. Tentunya ini akan berbeda kalau kita kembali lagi ke kampus. Nah, oleh karena itu dengan adanya acara hari ini kita berharap nantinya sebagai motivasi awal kita sampai nanti kita berada di keadaan yang kondisi yang normal ya, maksud saya kondisi yang normal ketika kita berada di kampus. Dengan tema kegiatan hari ini adalah merawat semangat Ramadan, tingkatkan sinergi dalam pengabdian dan prestasi. Tak lupa kami juga berikan terlebih dahulu pantun pembuka ya. Tidak ada pantun katanya kurang nikmat. Boleh nanti cakep atau apapun ya, silakan. Tapi bukan cakep ke saya, cakep di pantunnya saja. Indah pagi selepas lebaran, langit cerah hati pun lega. Ramadan pergi tinggalkan kesan, sinergi dijaga prestasi dibina. Ya, saya sesuaikan dengan tema hari ini ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke rundown acara kita hari ini. Yang pertama nanti adalah, atau sekarang ini adalah pembukaan dari MC oleh saya Rahmadani Primananda. Kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Saudara Ahmad Izzat Albi Istafa, dan juga sari tilawah oleh Saudara M. Ikdam Faridir Rahman. Saudara Ahmad Izzat ini merupakan mahasiswa program studi teknik informatika dengan juara 2 MTQ UB 2024 bidang sholawat, serta kafilah MTQ Universitas Brawijaya 2025 bidang tartil Quran. Masya Allah. Kemudian untuk sari tilawah juara 2 Muhammad Ikdam Faidi Rahman, yang bersangkutan adalah program studi sistem informasi yang merupakan juara 2 MTQ UB 2024 bidang sholat Nabi, serta juara 2 MTQ Universitas Brawijaya 2025 bidang fahmil Quran. Masya Allah, barakallahu fikum atas prestasi Ananda berdua. Semoga membawa keberkahan juga buat Filkom ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah sambutan ketua panitia oleh Bapak Randy Cahya Wihandika SST MKom PhD. Kemudian dilanjut oleh sambutan dekan Bapak Insinyur Triasoto Kurniawan STMT PhD IPM. Nantinya setelah itu disambung dengan kajian dan tanya jawab oleh Ustadz Muhammad Yahya PhD. Beliau adalah dosen dari Universitas Islam Negeri Malang. Setelah itu baru doa dan penutup selesai. Oke, langsung saja kita yang pertama pembacaan tilawah dan sari tilawahnya oleh siapa tadi namanya? Saudara Ahmad Izzat Albi Istafa dan juga Saudara M. Ikdam Faidi Rahman.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga, yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini langsung menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa,
yaitu pertama, orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kesempitan. Yang kedua, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, orang yang berbuat baik. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu, berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta Rasul-Rasul Allah. Sunnah Allah atau sunnatullah bisa diartikan ketentuan yang berlaku bahwa yang hak pada akhirnya akan menang dan yang batil akan kalah. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas tilawah dan sari tilawah dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 139. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari beliau berdua, kita bisa mendapatkan semangat keimanan dan ketakwaan dalam menjaga kehidupan kita sehari-hari dan petunjuk bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sambutan Ketua Panitia oleh Pak Randi Cahyawiyandika, SSD MKom PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang kami hormati Ketua Senat Akademik Filkom, Bapak-bapak Wakil Dekan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Ibu-ibu pengurus Darmawanita Persatuan Filkom, dan Bapak Ibu sekalian dosen dan tendik, kemudian juga rekan-rekan dari mahasiswa, perwakilan organisasi mahasiswa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini, yaitu Halal Bihalal Keluarga Besar Filkom UB. Dan Bapak Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini adalah acara terakhir atau penutup dari rangkaian kegiatan Ramadan di Filkom. Dan untuk itu izinkan saya sebagai Ketua Panitia Kegiatan Ramadan di Filkom untuk menyampaikan dan melaporkan kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama-sama selama kurang lebih 1 bulan ini. Yang pertama, kegiatan kita dilaksanakan dibuka dengan kajian Tarhib Ramadan. Kita laksanakan saat menjelang bulan Ramadan dengan pemateri kajian yaitu Dr. Arif Alamsyah. Kemudian kajian Ba'da Zuhur yang alhamdulillah kita sudah laksanakan sebanyak 14 kali di Musala Ulul Albab. Kemudian dari ibu-ibu muslimah kita sudah juga laksanakan kajian muslimah sebanyak 3 kali di Musala Gedung F Lantai 5. Kemudian ibu-ibu muslimah juga mengadakan tilawah dan khataman Quran bersama.
Kemudian kita juga laksanakan kajian sore dan buka puasa bersama dengan mahasiswa. Alhamdulillah terlaksana sebanyak 15 kali selama bulan Ramadan di Mushola Ulul Albab. Kemudian berikutnya kajian menjelang maghrib dan buka puasa bersama oleh pemateri kajian yaitu Dr. Husnul Fatoni Effendi MAG. Dan pada acara tersebut kita alhamdulillah mengundang dan memberi santunan kepada 30 anak-anak yatim dari 2 panti asuhan di lingkar kampus UB. Dan acara yang terakhir adalah acara kita pada hari ini yaitu Halal Bihalal Keluarga Besar Filkom UB. Demikian rangkaian acara pada kegiatan rangkaian besar Ramadan di Filkom ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan ini bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian atas segala partisipasi, dan khususnya saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu anggota panitia. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya. Kemudian juga tentu di serangkaian kegiatan ini tentu ada banyak kekurangan, sehingga kami memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan supaya kita bisa bertemu lagi di kegiatan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Muhammad Yahya PhD sebagai pemateri kita pada acara Halal pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Suresno MT sebagai Ketua PTIK 2011-2016 yang sedianya hadir beserta Ibu, tapi beliau sedang berhalangan untuk hadir. Yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD sebagai Dekan Filkom 2016-2025 beserta Ibu yang sudah berkenan hadir, dan sekaligus alhamdulillah beliau dalam kondisi yang belum pulih sebetulnya, tapi memaksakan diri untuk hadir memenuhi undangan kita semua di sini. Kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan terbaik. Dan juga yang saya hormati Bapak Haris Koco, Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Ibu Kadep, Sekdep, Bapak Ibu Kabak, Kasubag, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, Ibu-ibu dan wanita Persatuan Filkom yang juga hadir, Bapak Ibu pensiunan, alhamdulillah berkenan hadir ini dalam kondisi sehat. Kemudian yang saya banggakan para pengurus kemahasiswaan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu panitia Ramadan Filkom 2026 yang tadi disampaikan oleh Pak Randy sebagai Ketua Panitia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa hadir bersama dalam agenda Halal Bihalal Keluarga Besar Filkom tahun 2026 Syawal 1 Syawal 1447 Hijriah, dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun,
dengan kondisi penuh kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran serta kemenangan kita setelah menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk bisa memenuhi undangan kami bersama-sama melaksanakan agenda halal bihalal ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, pertama kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah dalam kesempatan ini, sekaligus kami memohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Mohon maaf lahir dan batin, karena sesungguhnya yang paling banyak salah adalah kami. Karena sebagai dekan, penanggung jawab tertinggi di fakultas, ya pasti banyak salah. Ya, apalagi dekan pasti ngasih sambutan, ngasih arahan. Pasti setiap apa yang disampaikan ada kekurangan. Belum lagi dari sisi kebijakan. Tentu kebijakan yang diambil oleh dekan tidak akan bisa untuk memenuhi semua keinginan dari Bapak Ibu sekalian sebagai warga Filkom. Dan sebagai dekan, kami teringat dengan hadis Rasulullah, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kami bahwa pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi mereka. Yang namanya pelayan pasti banyak kekurangan di dalam melayani. Karena yang dilayani banyak orang, banyak keinginan. Pasti ketika akan melayani nggak bisa untuk bisa memenuhi semua keinginan yang dilayani. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan di dalam melayani Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita di kampus Filkom ini untuk mempersiapkan para generasi penerus bangsa kita, para mahasiswa kita, sehingga mereka menjadi lulusan-lulusan yang berkompeten, tidak saja lulusan yang mampu mengurus dirinya sendiri, tapi lulusan yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah tugas besar kita bersama. Dan di situ kami pasti banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, di dalam kita merayakan halal bihalal, selalu kita berdoa, menambahkan doa minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kembali suci, kembali kepada fitrah, dan termasuk golongan yang mendapatkan kemenangan. Dan ditambahkan wal makbulin, termasuk golongan orang-orang yang amalnya diterima Allah SWT. Maka dengan momentum halal bihalal ini, kita Idul Fitri kembali kepada fitrah kita. Setelah sebulan penuh kita bereksperimen, berkontemplasi untuk kembali menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Itulah kembali fitrahnya kita.
mengilahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat tempat kita bergantung dan bermohon. Setelah mungkin 11 bulan kita mengabaikan Allah sebagai tempat kita bergantung dan tempat kita bermohon. Maka inilah bentuk kefitrahan kita, kembali kepada proporsinya bahwa kita itu makhluk dari Allah. Maka semangat proporsionalitas inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin kami coba bangun bersama di dalam membangun organisasi Filkom ini sebagai organisasi yang matang. Maka kita berusaha bersama-sama untuk berperan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Sebagaimana tema halal bihalal kita, ya, ini luar biasa, merawat semangat Ramadan, tingkatkan sinergi dalam pengabdian dan prestasi. Sinergi itu tentu butuh proporsionalitas peran. Tidak bisa kemudian tanpa proporsionalitas peran di situ. Sinergi mengharuskan kita untuk respect kepada masing-masing peran dan menjalankan peran sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Maka itulah cermin dari organisasi yang matang. Filkom sudah kita bangun bersama-sama sampai dengan titik ini dalam rangka menuju kematangan organisasi. Meskipun kita fakultas yang masih baru, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi organisasi yang matang. Dan untuk itulah Bapak-Ibu sekalian, semangat Ramadan, semangat Idul Fitri ini mudah-mudahan bisa kita ambil bersama-sama dalam rangka untuk memperkuat kolaborasi sinergi di kita, sehingga kita mampu memberikan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan kita saling menguatkan, saling mengingatkan, menjadikan Filkom ini sebagai organisasi yang disegani. Tidak hanya di UB, tapi di level nasional maupun internasional. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya dan tentunya tadi seperti yang disampaikan beliau, bagaimana kita nanti sebagai penguat ya satu sama lainnya karena kita bersinergi di sini, dan tentunya penguat ini yang akan membawa kesuksesan Filkom ke depannya. Langsung saja untuk yang selanjutnya yaitu kajian dan tanya jawab oleh Ustadz Muhammad Yahya PhD. Selaku moderator adalah saya sendiri juga ya, jadi saya sekaligus merangkap jabatan di sini. Jadi saya selaku moderator nantinya akan memandu acara tanya jawab dan juga kajian ini nanti. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz Yahya bisa ke depan panggung. Sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu profil beliau, Ustadz Muhammad Yahya PhD. Beliau adalah lulusan PhD dari Monash University, nggih. Kemudian beliau sekarang adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beliau juga sebagai direktur di Pondok Pesantren Ma'had Mihrabul Muhibbin Pasuruan dan supervisor dari Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Oh, Tursina ya sebenarnya. Oh, okay. Tursina. Langsung saja saya berikan. Oh ya, nanti ketika misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan setelah materi. 1 atau 2 pertanyaan saya rasa cukup. Nanti sekitar 50 menit Ustadz. Terima kasih. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Muhammad Yahya untuk memberikan materinya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa ashabihi wa junudih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dekan, jajaran pimpinan di Filkom,
kula mboten apal sunggal-sunggale. Bapak Ibu semuanya, para dosen dan tendik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan kepada kita anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil jum'ah wal 'idain. Kebiasaan Rasulullah SAW kalau mengimami salat Jum'ah dan hari raya, beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan Al-Ghasyiyah. Tentu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi ini menarik untuk kita pikirkan, kenapa Nabi setiap Idul Fitri yang merupakan akhir dari puasa Ramadan yang kita lakukan selalu membaca surah Al-A'la. Saya pada kesempatan kali ini memohon izin untuk kita merenungkan satu potongan ayat di dalam surah Al-A'la yang barangkali menjadi pesan sentral kenapa kok selalu dibaca Nabi mengakhiri Idul Fitr. Dan nanti kaitannya dengan halal bihalal yang kita lakukan. Ayatnya berbunyi, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh-sungguh berbahagia, sukses. Kata falah ini menarik kalau kita pikirkan. Dalam bahasa Arab, kata bahagia itu banyak. Salah satunya adalah kata falah. Kalau kita lihat secara kebahasaan, setidaknya kata Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, itu maknanya ada dua. Satu, tadullu ala syakkin wa qad'in, maknanya menunjukkan makna pecah. Something yang cracking, namanya falah. Karena itu laki-laki sumbing, ngapunten nih dalam bahasa Arab, disebut dengan rojulun aflah, karena bibirnya pecah. Perempuan yang sumbing dalam bahasa Arab disebut dengan imro'atun falha. Petani juga disebut dengan fallah, karena dia memecah tanah, menaruh benih dalam tanah. Karena itu disebut dengan fallah. Yang menarik makna kedua dari kata falah dalam bahasa Arab adalah yadullu ala baqail khair. Kalau menunjukkan kebaikan yang berlangsung secara terus-menerus disebut juga dengan falah. Kalau kita gabungkan makna ini, falah dalam bahasa Arab adalah kebahagiaan, kesuksesan yang akan didapatkan oleh seseorang secara terus-menerus karena sebelumnya dia telah melakukan usaha. Bukan kebahagiaan yang didapatkan secara instan, tapi kebahagiaan yang dia peroleh karena dia putting effort, dia memberikan usaha sebelumnya, in the end dia kemudian berbahagia dan kebahagiaannya everlasting. Petani disebut fallah kapan? Ketika dia telah mulai menanam benih, memberikan pupuk, mengairi, sampai ketika harvesting, panen dia. Kebahagiaan saat memanen adalah fallah dalam bahasa Arab. Karena itu, kenapa sih panggilan saat kita menunaikan sholat menggunakan kalimat hayya 'alal falah? Mari kita menuju kesuksesan, mari kita menuju kebahagiaan. Kita mungkin bertanya, saya tidak bahagia Ustaz mendengar adzan itu, sumpek misalnya. Kenapa? Karena semestinya kebahagiaannya memang nanti. Petani kalau kita tanya saat dia menanam benih, saat dia menyirami, saat dia menaruh pupuk, tidak membahagiakan. Tapi ketika dia harvesting, ketika orange di di atas naik di rumah saya itu masa panen, wah senang sekali. Bahkan yang tidak ikut menanam, waktu kita mengambil jeruk dari tangkainya itu nikmat rasanya. Makanya sampai dijadikan bisnisnya, cherry picking, orange picking, apple picking. Kenapa begitu? Karena senang. Masya Allah. Ya. Dan itulah kebahagiaan yang dirasakan menurut Al-Quran dengan kalimat falah. Kita saat sholat mungkin tidak bahagia. Belum bahagialah. Tapi nanti setelah kita meninggal dunia,
kita akan dapatkan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaannya tidak akan temporary, kebahagiaannya akan everlasting kebahagiaannya. Karena itu disebut dengan falah. Lah Allah SWT menyatakan, qad aflaha man tazakka. Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini di ujung Idul Fitri untuk menunjukkan kepada kita bahwa kamu itu, hei orang-orang yang beriman, kamu bisa mendapatkan the true success, the true happiness. Masya Allah. Kapan? Kalau kita melakukan 3 hal. Mari kita renungkan di suasana halal bihalal ini agar kita benar-benar memaknai apa yang kita lakukan selama Ramadan kemarin untuk mendapatkan the true success, the true happiness. Yang pertama tazakka, yang kedua wa dzakara rasma rabbih, yang ketiga fasalla. Nanti kita kaitin dengan halal bihalal. Yang pertama tazakka. Orang yang sukses menurut Islam, menurut Al-Quran, adalah orang yang melakukan proses yang disebut dengan tazakka. Perhatikan kalimatnya. Tazakka fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yadullu 'alal istimrar. Dia menunjukkan continuity. Dia terus menerus. Ongoing proses yang tidak pernah berhenti. Orang yang terus menerus terlibat dalam usaha purifikasi terhadap dirinya. Maka kesuksesan di dalam ajaran agama kita ini bukan ketika orang menyandang gelar tertinggi, bukan ketika orang mendapatkan harta yang berlimpah, tapi apakah dia melakukan purifikasi terhadap dirinya. Dan purifikasi selalu sifatnya internal. Karena itu, mari, karena biasanya hari Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan, hari kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini benar-benar sudah mencapai kemenangan dan kebahagiaan tersebut? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan proses tazakka? Jangan-jangan tazakka kita berhenti setelah Idul Fitri. Wah, Ramadan kemarin Masya Allah tazakkanya, tilawatul Quran, qiyamul lail, semua kita lakukan, proses purifying ourselves. Ya. Tetapi masalahnya, pasca Ramadan, apakah tazakka itu berhenti atau kita masih terus melakukannya? Kalau kita terus melakukannya, maka kita menjadi orang yang sukses. Poin pertama. Mari kita renungkan kita ini sudah melakukan tazakka atau tidak. Nah, dalam kaitannya dengan tazakka, membersihkan diri secara internal, maka salah satu komponennya adalah halal bihalal. Yang pertama, saya hanya ingin kita melihat 3 hal, ukuran dari tazakka. Yang pertama, apa yang disebut oleh Al-Quran dengan kalimat wajilah. Menarik, mari kita melihat hatinya orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai as-sabiqun. Gini, dalam surah Al-Waqi'ah ada 3 kelompok orang yang nanti masuk surga. Kelompok yang paling tertinggi disebut dengan as-sabiqun, the winner. Dalam Islam itu menarik ya, orang sukses itu bukan hanya orang yang sudah sampai di destinasi. Sepanjang kita berada di jalan menuju destinasi, kita sudah dianggap sukses. Karena itu kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Asal kita berada di jalan, meskipun belum sampai di ujung, kita sudah dianggap sukses. Alhamdulillahnya itu. Ini namanya kalau dalam dunia pendidikan disebut dengan batas paling minimal kelulusan. Jadi capaian kelulusannya itu ukurannya minimalis, bukan maksimalis. Jenengan mau ke Surabaya, asalkan sudah nyampe ke pintu tol Singosari, sudah sukses. Meskipun baru 1 kilo dari pintu tol, belum nyampe ke Surabaya, tapi sudah sukses, selamat. Minahlil jannah sudah. Apalagi kalau sudah sampai di Porong, wah tambah keren lagi. Karena itu di surah Al-Waqi'ah pembagiannya jadi 3. 1 disebut dengan ashabul yamin, kedua disebut dengan ashabul maimanah, yang ketiga disebut dengan as-sabiqun. Wah, ini orang yang sudah sampai di destinasi. Ini orang yang punya the highest level of jannah.
paling tertinggi dia ini. Nah, mari kita lihat. Salah satu ciri mereka dalam Al-Quran digambarkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah innahum ila rabbihim raji'un. Adalah orang-orang yang apabila dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT, hatinya cemas. Cara memahami pertama. Riwayat yang kedua, menurut Aisyah radhiyallahu anha, bacanya bukan yu'tuna, tapi ya'tuna. Kalau ya'tuna, terjemahnya menjadi, dan orang-orang yang apabila dia melakukan amal yang baik, hatinya cemas. Aisyah ketika turun ayat ini bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra, kata dia, wa yashraqun, apakah mereka ini meminum khamr? Apakah mereka ini mencuri? Bukankah dia habis melakukan amal soleh? Bersedekah, melakukan amal soleh, terus kenapa hatinya kok cemas? Apakah mereka meminum khamr? Apakah mereka mencuri? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah SAW? Ya bintal Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq. Bukan, mereka bukan meminum khamr, mereka bukan mencuri, mereka sholat, mereka berpuasa, tetapi hatinya takut amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, di suasana halal bihalal, saya tidak mengajak senang dulu, ngajak kita berpikir dulu, di akhir nanti kita senang. Jadi, amalannya orang yang as-sabiqun tadi itu, kalau dia habis melakukan amal soleh, hatinya cemas. Jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah SWT. Jangan-jangan amal saya ini belum seperti yang diperintahkan oleh Allah untuk saya menjalankan. Kecemasan yang semacam ini, kalau kita istilahkan dalam psikologi, disebut dengan sacred fear. Ada dua macam rasa takut ini. Toxic fear, ini rasa takut yang jelek, yang membuat kita putus asa, dan kemudian membuat kita tidak produktif. Namanya toxic fear. Tapi ada rasa takut yang justru membuat orang menjadi produktif. Yang biasanya disebut dengan, dalam bahasa psikologi ini, rasa takut yang suci. Karena justru rasa takut itu yang membuat kita semakin beramal. Sama ya, katanya resep cinta itu katanya, kalau kita ini terlampau antara dua ya, kalau orang itu terlampau rojak atau terlampau khauf saja, terlampau berharap atau terlampau membenci, terlampau takut, kalau ini hanya salah satu di antaranya, orang tidak akan patuh. Sambil contoh ya. Kalau kita ini sangat takut kepada Tuhan, tidak ada sifat harapannya sama sekali. Sudahlah, saya ini pasti ahli neraka Ustaz. Karena saya ini banyak dosa. Akhirnya kita tidak akan beramal. Karena kita ketakutan, tidak mungkin kita ini menjadi ahli surga. Akibatnya, ya sudahlah. Daripada kadung udahlah. Dia akan melakukan perbuatan maksiat, akhirnya nggak akan ada amal soleh yang dia lakukan. Atau kita terlampau positive thinking sama Tuhan. Ya saya ini pastilah masuk surga. Tuhan itu kan very loving, very caring. Saya ini pasti akan dimaafin oleh Tuhan. Akibatnya orang juga tidak akan melakukan amal soleh. Sama nggih. Kenapa dulu jenengan mengejar-ngejar calon istri? Karena calon kita dulu di antara dua ini, dia menerima atau enggak sih? Tapi surat saya kok enggak dibalas-balas. Tapi kayaknya dia cinta, itu yang membuat kita terus. Harap-harap cemas itu membuat kita akan continue. Kenapa jenengan tetap sholat hari ini? Karena kita berada di persimpangan. Antara keyakinan kita pasti masuk surga, karena kita la ilaha illallah. Tapi satu sisi kita cemas, iya lah enggak diterima. Tidak diterima, mlebu neraka aku. Lah ketakutan itulah yang menjamin kita terus melakukan amal soleh. Coba bayangin kalau jenengan yakin pasti mlebu surga, lah insya Allah mboten sholat malih toh. Oh tenang, contohnya ahli Badar,
Itu sehabis perang Badar, Rasulullah berkata begini, Allah SWT berkata kepada pasukan Badar, i'malu ma syi'tum, do as you want, lakukan apa saja yang kamu lakukan, yang kamu maui. Faqad ghafarallahu lakum, karena Allah telah mengampuni kalian. Do as you wish. Bayangin ya, seluruh pasukan Badar ini 317 orang, itu Allah berkata kepada mereka, do as you wish. Allah telah memaafin kamu semuanya. Kira-kira kalau kita dikasih begitu sama Allah, masih sholat subuh? Awak sudah dapat jaminan Ustaz, mesti mlebu surga nih. Allah berkata, usak karep-karep mulai, pasti kon sudah diampuni sama Allah. Insya Allah kita tidak berangkat sholat subuh. Benar ya? Lah, kenapa ini penting? Karena kita ini telah memupuk amal selama Ramadan. Ada perasaan dalam hati, kita ini sudah banyak pahalanya. Qiyamul Lail tidak pernah lepas 30 hari. Tilawah Quran tidak lepas 30 hari. Pertanyaannya adalah, adakah perasaan cemas dalam hati kita ini? Ibnul Qayyim misalnya meriwayatkan, ada banyak di dalam tafsir, termasuk Imam Mawardi dalam tafsir yang menyatakan, wajlul arif, rasa takutnya orang arif, orang yang dekat kepada Allah, itu jauh lebih tinggi ketakutannya saat dia melakukan ibadah, itu jauh lebih takut saat dia tidak melakukan ibadah. Saat dia bermaksiat, itu takutnya orang yang dekat sama Allah. Kalau dibanding takutnya dia habis ibadah, lebih takut dia habis ibadah dibanding dia habis berbuat maksiat. Mungkin kita berpikir, kok bisa begitu Ustaz? Karena orang itu kalau habis berbuat maksiat, gampang menghapusnya. Tinggal dia bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita habis beramal soleh, ketakutan kita mestinya tambah takut. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima amal ibadah kita kalau hati kita tidak lurus. Kalau hati kita ini tidak sahih. Nah, salah satu yang perasaannya orang yang soleh itu begitu. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, setiap akhir Ramadan, kalimatnya direkam oleh Lataiful Ma'arif. Kalimatnya menarik. Kata dia, manil maqbul minkum, siapa di antara kalian yang telah diterima amal ibadahnya selama Ramadan? Fanuhannihi, saya akan mengucapkan congratulation. Saya akan mengucapkan tahniah buat kalian. Wa ainal mahrum, siapa orang yang ditolak ibadahnya? Fanu'azzihi, saya akan ngasih takziah sama mereka. Kata dia, hani'an lakum, congratulation kepada kalian orang-orang yang diterima amalnya. Kenapa mereka mengucapkan ini? Karena mereka cemas. Jangan-jangan saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang pertama ini, mari kita renungkan. Kita ini harus punya kecemasan yang sama dalam hati. Meskipun kita sudah beramal soleh. Kenapa? Karena kita takut jangan-jangan amal saya belum diterima oleh Allah SWT. Karena rasa cemas yang seperti itu akan menuntut kita untuk istiqomah di dalam ibadah. Kita akan terus melakukan amal. Karena kalau tidak begitu, kita stop kemudian. Kenapa demikian? Karena nanti yang akan membuat kita dekat kepada Allah bukan banyaknya amal. Karena amal yang membuat kita bangga, amal yang membuat kita merasa saya sudah cukup, itu justru tidak akan membawa kita dekat kepada Allah. Tapi amal soleh yang membuat kita merasa hina di hadapan Allah, merasa kita masih sedikit amalnya, itulah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya kenapa Al-Quran menyatakan walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang kalau dia telah berinfak, telah melakukan amal soleh, wa qulubuhum wajilah, hati mereka cemas dan takut. Masya Allah. Itu yang pertama yang harus kita pikirkan. Jadi perasaan cemas itu menunjukkan tazakka, hati seseorang yang ingin membersihkan dirinya. Kita tidak puas hati setelah kita beribadah kepada Allah. Apalagi kita menyadari kita ini bisa ibadah selama bulan Ramadan hanyalah karena mercy of Allah, blessing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang penting untuk kita pikirkan. Sehingga kita ini tidak jumawa. Kenapa? Karena rasa takut yang baik itu
Kata para psikolog melahirkan achievement without attachment, kata dia. Kita berhasil, tapi kita tidak merasa attach dengan keberhasilan itu. Karena kita menyadari itu semuanya anugerah dari Allah SWT. Kita merasa punya achievement, tapi kita tidak merasa bangga dengan itu. Karena kita merasa itu semuanya bagian dari Allah, dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan setiap kita melaksanakan halal bihalal. Sehingga kita ini akan terus. Karena itu ciri kedua dari orang yang melakukan tazakka adalah dia mudawamah dalam amal. Dia mudawamah dalam beramal. Dia terus menerus dalam beramal. Aisyah benar bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? Ahabbul a'mal indallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Yang paling kontinu meskipun dia sedikit. Nah, tanda hati kita itu kalau bersih adalah kita ini akan kontinu. Sama lah, cinta itu kalau bersih maka akan tidak terhenti cintanya. Cintanya unconditional love. Dia akan terus mencintai. Sama, kalau kita melakukan proses tazakka, kita akan mencintai Allah terus. Kita akan ibadah kepada Allah terus. Yang ketiga, yang dua berhubungan dengan Allah. Yang ketiga saya melihat hubungan dengan orang lain. Ciri dari hati yang tazakka adalah dia memaafkan orang lain. Saya ingin ngambil contoh yang menarik. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menarik. Kalimatnya begini. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Jadi kita boleh, kalau ada orang nyakitin kita, kita boleh nyakitin yang lain. Dengan cara yang sama. Asalkan dipastikan yang setimpal, yang sebanding. Misalnya Mas moderator nempeleng saya boleh nempeleng lagi. Tapi syaratnya harus equal. Pertanyaannya adalah, insya Allah bobot saya dan beliau ini rodok setimpel. Ya. Jadi kalau saya nempeleng dia, rodok podo lah. Tapi kalau ibu-ibu nempeleng saya tempeleng balik, insya Allah tidak equal. Tidak boleh. Karena itu yang menentukan qisas bukan individu, tapi mahkamah. Boleh. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Tapi ayatnya kemudian kalimatnya menarik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang kemudian memaafkan? Afa niku ngeten dalam bahasa Arab. Afa niku maha, wipe out. Ghafara itu mengampuni, tapi maknanya menutupi kesalahan. Tapi masih ada dalam hati. Seperti istri kita itu loh, kalau maafin kita, dia tidak pernah mem-wipe out dalam hatinya. Tidak pernah erase. Saya masih ingat loh mas, kesalahan sampean 10 tahun yang lalu, dia masih ingat. Namanya ghafara, bukan afa. Afa itu to erase. Makanya dalam bahasa Arab, afa maknanya maha, menghapus. Makanya afa tidak ingat lagi kesalahan. Selama Ramadan, apa doa kita? Allahumma innaka afuun. Kita mohon kepada Allah dosa-dosa kita itu nggak ada sama sekali sudah. Bukan saja mendapatkan maghfirah, tapi mendapatkan maafnya Allah. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, nyakitin kita, kita punya hak untuk membalas orang itu. Tapi kalau kita ini punya hak untuk membalas, tapi alih-alih kita membalas, kita memaafkan orang tersebut. Wa aslaha, dan kemudian fixing the problem between us. Kalau kita punya salah, oke lah, udahlah, kita maafin. Kamu salahnya apa sih sama saya dulu? Begini. Udah kita maafin. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah. Dan disebutin pahalanya. Ada satu riwayat dalam hadis, nanti di yaumul qiyamah, saat orang itu ada di mahsyar, belum ada siapapun yang masuk surga. Nada munadin, ada malaikat yang bersuara keras. Menyatakan, liyakum man ajruhu 'ala Allah. Silahkan berdiri orang yang pahalanya ada di sisi Allah. Semua orang tidak ada yang berdiri. Diulang
2 kali oleh malaikat. Silakan berdiri orang yang pahalanya di sisi Allah. Gak ada yang berdiri. Ini orang-orang bertanya, siapa orang yang pahalanya ada di sisi Allah? Apa jawaban malaikat? Al-afuna anin nas. Orang-orang yang dulu memaafkan kesalahan orang lain. Maka berdirilah rombongan orang, ribuan orang. Masuk surga, dicegat oleh malaikat. Silakan jenengan baca, hampir semua tafsir meriwayatkan hadis ini. Malaikat bertanya, you mau kemana hei ahlul fadl? Kata dia, mau ke surga. Hisab aja belum, you mau masuk surga. Loh, kamu udah dengerin pengumuman tadi? Malaikat sudah mempersilahkan mereka masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah nih. Siapa mereka? Orang yang mestinya dia bisa menuntut kesalahan orang lain, tapi dia maafin kesalahannya. Masya Allah nih. Jadi pahala memaafkan orang, pahalanya masuk surga bi ghairi hisab. Maka setiap halal bihalal mari kita renungkan. Jangan pengen masuk surga tanpa hisab, maafin kesalahan saudara kita. Masya Allah ya. 1. Yang kedua, ada kisah menarik yang seringkali dikaitin oleh para ulama berkenaan dengan sifatnya Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyatakan, la tastawil hasanatu, ya tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Quran kemudian melanjutkan kalimat, idfa' billati hiya ahsan. Nabi itu disuruh memaafkan orang. Nah, saya ingin cerita satu kisah menarik bagaimana memaafkannya Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan yang amat bengis. Julukannya dalam sejarah disebut dengan akilatul kitbah, pemakan hati. Niki mboten hati beneran dimakan, yaitu Hindun bin Utbah, suaminya Abu Sofyan. Hindun ini sebenarnya orang yang pinter, jago syair, dan apolitis sebenarnya. Tidak suka dengan dunia politik sebagaimana kebanyakan perempuan. Waktu orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah, menghalangi dakwah, Hindun tidak peduli. Dia nggak ngurusin urusan itu. Bahkan sampai pada masa hijrah, Hindun masih bersahabat baik dengan putrinya Rasulullah namanya Zainab. Saat Zainab hijrah dibawa oleh Rasulullah ke Madinah, Hindun mendatangi rumahnya Zainab. Zainab, Anda mau kemana? Mau hijrah ke Madinah bersama ayah saya. Kamu butuh duit enggak? Kalau kamu mau hutang, saya kasih hutang berapapun deh. Sudah, di antara kita ini enggak ada permusuhan. Biarlah yang bermusuhan itu urusan laki-laki. Kita ini kaum perempuan, enggak ngurusin urusan politik. Padahal suaminya itu musuh bebuyutannya Rasulullah SAW, Abu Sofyan, yang nanti memimpin perang Uhud. Dia tidak sama sekali tidak ada kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Tetapi berubah kemudian. Saat selesai perang Badar, 4 orang meninggal dunia. 1, bapaknya dia Utbah meninggal, pamannya dia Syaibah meninggal, anaknya dia Hanzalah bin Abi Sofyan meninggal, dan kakaknya meninggal. Jadi 4 laki-laki meninggal semuanya di perang Badar. Bapaknya Hindun, pamannya Hindun, kakaknya Hindun, anak laki-lakinya Hindun. Katanya Malcolm X, orang itu kalau sedih, dia tidak akan beraktivitas, dia diem aja. Tapi kalau orang itu sudah marah, dia akan melakukan tindakan. Malcolm X, hadisun sahih dari Malcolm X, kata dia. Apalagi kalau perempuan itu kalau sedih dia diem, ya mungkin dia hanya menangis. Tapi kalau dia sudah marah, wah bisa disunat malih dengan. Hindun ini menarik, dia marah kemudian. Apa yang dilakukan? Kata Hindun, begitu siapa yang merencanakan peperangan Uhud? Hindun dan suaminya Abu Sofyan. Selama 1 tahun dia mempersiapkan. Kepada Wahsy, dia bilang, Wahsy, tolong bahagiakan hatiku. Bunuhlah Muhammad itu. Dan bunuhlah Hamzah.
yang telah membunuh ayahku. Saat bergerak pasukan perang Uhud ini, apa idenya Hindun? Kata Hindun, sampai di Abwa ini, tempat kuburannya ibunya Rasulullah SAW. Apa idenya Hindun? Tolong kamu cari kuburannya ibunya Muhammad. Ambil jenazahnya. Nanti kalau kita sampai kalah, kita gunakan jenazah ini, ibunya Muhammad, sebagai bargain. Entah kita potong kepalanya, kita potong kakinya. Lihat, saking marahnya dia. Perang dulu itu, perempuan tidak ikut serta. Tapi di perang Uhud, Hindun memobilisir orang-orang perempuan Quraisy untuk ikut serta. Jadi cheerleaders. Bawa genderang dan ikut perang di perang Uhud. Dan dia menyatakan kami perempuan-perempuan berada di jalanan sambil membawa kasur-kasur dan bantal-bantal dalam syairnya. Kulo mboten bacaaken bahasa Arab, mboten hafal kulo. Terus dia bilang, kalau kamu maju akan kami peluk kalian di ranjang, tapi kalau kamu mundur akan kami singkirkan kamu dari ranjang kami. Itu syairnya Hindun. Dan terus dia begitu. Apa yang terjadi? Bayangkan orang-orang Quraisy menyatakan kamu keterlaluan. Itu jenazahnya ibunya Muhammad, jangan lakukan itu. Saking bengisnya dia. Begitu berhasil dibunuh Hamzah, pamannya Rasulullah, dia tidak puas. Dia datangi Sayyidina Hamzah yang sudah meninggal itu, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dijadikan merchandise sama Hindun. Dirobek dadanya, diambil jantungnya, hatinya diambil, dikunyah-kunyah oleh Hindun. Tapi dia tidak bisa menelannya. Dan dia kemudian naik ke atas batu yang besar di Gunung Uhud itu. Dan kemudian berdiri, wahai Hamzah, wahai Muhammad, hatiku kini telah puas. Aku telah bunuh pembunuh bapakku dan seterusnya. Bayangin. Setelah itu dia pulang. Rasulullah sedih banget. Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin menangis, nangislah untuk Hamzah. Jenengan kalau pergi ke Uhud, jenengan lihat kuburan yang paling ada di tengah, di Maqbarah Uhud, itu kuburannya Hamzah. Karena sudah tidak kelihatan. Ini hidungnya tidak ada, telinganya nggak ada, dimutilasi oleh Hindun ini. Perempuan yang sangat kurang ajar ini. Ada orang bule namanya Martin Ling. Dia nulis History of Muhammad. Dia masuk Islam gara-gara membaca kisahnya Rasulullah SAW. Dia orientalisnya, dia belajar Islam dan seterusnya. Sampai dia terkagum-kagum hebatnya Muhammad itu. Sampai dia masih belum masuk Islam. Begitu sampai pada kisahnya Hindun, dia itu kepingin tahu apa yang dilakukan Muhammad setelah Fathu Mekah. Setelah Mekah ditundukkan. Dia itu di pikirannya, saya kepingin diapa no Hindun nih. Wong wedok kurang ajar nih. Dikaploki kayak, dipetenteng kayak, atau apalah. Tapi justru nanti Nabi Muhammad memaafkan dia. Dan itu yang membuat Martin Ling masuk Islam. Dan dia menulis salah satu buku sirah yang terbaik ditulis dalam bahasa Inggris, punyanya Martin Ling. Jangan silakan konsumsi salah satu buku sirahnya Nabi Muhammad yang beautifully written in English. Ya. Martin Ling. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya. Gara-gara sikapnya Nabi Muhammad kepada Hindun. Apa yang dilakukan, saya singkatkan saja. Terjadilah Fathu Mekah. Suaminya Hindun, Abu Sufyan, sudah masuk Islam lebih dahulu. Begitu pagi Fathu Mekah, ditanyain, kata Abu Sufyan, aku telah masuk Islam. Marah Hindun, ditarik jenggotnya suaminya. Laki-laki kurang ajar kamu itu. Sungguh kamu laki-laki yang tidak bermartabat. Dia marah, kemudian dia bilang, saya tidak akan mau masuk Islam. Dia masuk ke rumahnya, kemudian dia hancurkan patung yang menjadi sesembahannya itu. Amarahnya, kenapa kamu tidak bisa membela kami? Akhirnya setelah itu,
Malam hari itu, dia lihat Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat. Terkesima dia melihat orang pada tidur. Ini ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya sholat di depan Ka'bah. Bayangin ya, kita ini tidak pernah tahu hatinya seseorang itu bisa berubah. Hanya melihat Rasulullah sholat, berubah hatinya. Esok pagi dia bilang pada Abu Sufyan, saya mau menemui Muhammad, saya mau masuk Islam. Loh, katanya kamu tidak akan masuk Islam. Saya tadi malam melihat semua orang tertidur. Ada orang yang begitu indahnya bersujud kepada Tuhannya. Saya yakin inilah agama yang benar. Masya Allah. Teman saya namanya Jess Cooper. Masuk Islam, orang Inggris. Gara-gara dia pergi ke Malaysia. Dari jendela hotelnya itu, dia ngelihat subuh-subuh itu. Ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke masjid. Dia bilang ini orang pada tidur. Ini kok ada agama, pagi-pagi orang menuju masjid. Dia terkesima itu, dia pelajari Islam, masuk Islam dia. Coba bayangkan. Kita ini tidak pernah tahu ya. Orang itu bisa tertarik pada Islam. Nah yang menarik, Hindun itu datang ke Rasulullah SAW bersama kaum perempuan, bernikob dia, tidak kelihatan wajahnya. Rasulullah SAW menyatakan, kaum perempuan, kalian sekarang mau berbaiat kepadaku untuk masuk Islam? Naam ya Rasulullah, oke. Berbaiatlah kepada Allah dan Rasulnya untuk mentaati Allah. Mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan kepada siapapun. Mereka menyatakan, ya Rasulullah, dan jangan kalian mencuri. Hindun kemudian membuka suara, karena ini perempuan cerdas, kata Hindun. Bagaimana kalau suamiku pelit? Aku ambil kemudian uangnya dari dompetnya. Rasulullah tahu, karena lelaki yang paling pelit, padahal dia kaya raya, terkenal di Mekah, namanya Abu Sufyan. Kata Rasulullah, apakah kamu Hindun bin Utbah? Naam ya Rasulullah. Rasul kemudian menyatakan, boleh kamu mengambil harta dari suamimu sepanjang untuk kebutuhanmu. Seneng nih ibu-ibu. Wah yes, lawan tenang. Jadi karena saking pelitnya suaminya, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berkata kemudian, kata dia, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kata dia, ya tentu saja, wong kami ini melahirkan susah payah, kami merawatnya. Habis gitu kemudian masa kami akan membunuhnya? Yang bunuh itu kan kamu. Membunuh anak saya di perang Badar, bunuh bapak saya. Umar terpingkal-pingkal. Jadi kan baca riwayatnya ini. Umar tuh sampai guling-guling karena nonton ono wong wedok melebut Islam tapi masih tidak move on karena yo awakmu iku wong Islam tuh loh sing mateni bapakku, mateni karena di perang Badar dia kalah. Dan seterusnya. Sampai kemudian setelah berbaiat dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata dia, tidak ada satupun penduduk kota Mekah dulu sebelum saya masuk Islam yang paling saya benci melebihi kamu. Dan sekarang tidak ada satupun penduduk kota Mekah yang paling aku cintai melebihi kamu ya Rasulullah. Niku Hindun setelah dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita pikirkan, kalau kita pada posisi Rasulullah, bisa gak kita memaafkan orang yang sebengis Hindun itu? Karena itu, ini salah satu akhlaknya Rasulullah SAW sampai direkam oleh Al-Quran. Kata Allah SWT, memang tidak sama antara kejelekan sama keburukan. Makanya disebutkan oleh Allah SWT, sifatnya Rasulullah SAW memaafkan kesalahan orang lain. Terlampau banyak saya akan menceritakan. Tapi bayangin hadis Nabi, suatu saat Rasulullah SAW itu menangis. Tapi kemudian Rasulullah tertawa sampai kelihatan giginya. Dilaporkan oleh Anas bin Malik. Kemudian bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Baru saja aku diperlihatkan dua orang sedang berselisih di hadapan Allah SWT. Yang satu orang yang pernah menyakiti orang itu. Yang satu dia menuntut haknya karena dulu dia pernah disakiti. Dia pernah dizolimi. Dia bilang sama Allah, ya Allah khud madlamati minhu, kata dia, ya Allah ambil hak saya. Mana hak saya? Dulu orang itu pernah nyakitin saya. Melalui lesannya, caci maki saya, nyakitin saya, menzolimi saya.
Kata Allah kepada malaikat, kamu ambil pahalanya orang itu, berikan kepada orang ini. Orang itu kemudian menangis, ya Allah, saya nggak ada kebaikannya sama sekali, sudah habis kebaikan saya. Kata orang ini yang disakiti, kalau begitu enak saja. Saya dulu tidak pernah mendapatkan balasan di dunia. Kalau begitu berikan, kata dia, ihmil, berikan kepada orang tersebut semua kejelekan saya. Ambil kejelekan saya, kasihkan sama dia sebagai balasannya. Allah kemudian berkata kepada orang ini, irfa basarak, kata dia, angkatlah wajahmu. Lihat ke langit sana, lihat ke atas. Kemudian orang ini menatap langit dan dia berkata, inni ara madain min dhahabin wa qusuran min dhahab mukallalatan bil lu'lu, kata dia. Saya melihat istana-istana, kota-kota terbuat dari emas, bergantungan mutiara-mutiara, lampu-lampu yang begitu indahnya. Li ayyi nabiyyin hada wa li ayyi siddiqin hada wa li ayyi syuhadain hada. Untuk nabi siapa itu? Untuk syuhada siapa itu? Untuk orang siddiq siapa itu ya Allah? Apa jawaban Allah kepada orang ini? Liman tamlikus saman, buat orang yang bisa membayar harganya. Waduh, berapa harganya ya Allah untuk bisa dapat itu semuanya? Dan siapa yang bisa? Sangat mahal pasti itu. Apa jawab Allah dalam hadis qudsi ini? Allah berkata, anta tamlikus saman. Kamu bisa membayarnya. Dengan apa ya Allah? Bi'afwika li akhika. Dengan maafmu kepada saudaramu. Apa jawab orang ini? Ya Allah, aku maafkan kesalahan saudaraku yang telah menyakitiku dulu di dunia. Apa kata Allah kepada orang ini? Khud biyadi akhika fadkhulil jannah. Peganglah tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal bihalal, momentum kita ngerayai hati kita ini. Adakah hati kita ini sudah melakukan proses tazakka dengan cara memaafkan saudara-saudara kita? Untuk apa? Agar kita nanti masuk surga bi ghairi hisab, agar kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang mungkin dia pernah melakukan kesalahan kepada kita, tapi kita ajak mereka semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah enak bergandengan tangan sesama fakultas ini nanti ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu momentum halal bihalal adalah momentum kita membaca hati kita untuk membersihkan diri. Biar kita ini tidak punya kesalahan kepada orang lain dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu tanda hati yang tazakka, kata Allah SWT. Masya Allah, terlampau banyak kita kalau menguliti betapa indahnya ajaran agama ini mengajak kita untuk bisa memaafkan kesalahan satu dengan yang lain. Yang kedua, kalau cepetakan waktunya 50 menit, tidak tahu kurang berapa sudah. Kalau cepetakan saja mungkin 5-10 menit lagi. Ciri yang kedua dari orang yang sukses, the true happiness and success in Islam, yang pertama adalah orang yang engage in purifying themselves, nomor 1. Nomor 2, wa dzakara isma rabbih. Dia berzikir kepada Allah. Orang itu kalau hatinya sudah bersih, dia harus punya jamuan. Jamuannya adalah mengingat Allah SWT. Zikir, mengingat Allah. Tanda orang hatinya hidup, dia ingat Allah. Orang yang hatinya tidak hidup, dia tidak ingat Allah. Menarik ya. Quran itu menggambarkan hidupnya hati itu tandanya adalah dia mengingat Allah. Karena itu di ujung ketika Allah membicarakan tentang puasa, sehabis orang menunaikan puasa, kalimatnya menarik. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tiba-tiba setelah selesai membicarakan tentang puasa Ramadan yang 30 hari, kalimatnya tiba-tiba begini. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya tentang aku. Kenapa kok tiba-tiba Quran menyatakan setelah perintah puasa, nanti apabila hambaku itu bertanya tentang aku, kata Allah. Karena ciri dari orang yang selesai Ramadannya, berhasil dia puasa Ramadan, dia akan mencari Allah. Dia akan tahu, selama ini saya tidak mencari Allah. Saya mencari yang lain. Gini ya, hidup itu kalau disederhanakan, kita kan seeking
something toh. Kita look for something sebenarnya. Kata Al-Quran, kalau kita ini punya Allah, punya Al-Quran, huwa khairun mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Hidup itu kan collecting something toh sebenarnya. Marilah kita pikirkan. Ada yang collecting money. Kita ini targetnya cuman, pokoknya saya 5 tahun lagi harus ngumpulin duit sekian. Ada yang collecting gelar, pokoknya saya kita berkarya di akademik, pokoknya saya harus doktor 5 tahun lagi Ustaz. 5 tahun lagi saya harus profesor, 5 tahun lagi saya harus gitu, setelah itu saya menjadi ahlul kubur Ustaz, dan seterusnya. Kita collecting something. Ada collecting car. Ada orang yang kalau disederhanakan hidupnya ya mengcollecting dan seterusnya. Ada collecting woman, ya seperti Enriquez, ya penyanyi Meksiko itu, yang mencatat semua perempuan yang dia tiduri. Dia collecting women. Gila kalau kita pikirkan itu. Epstein file membuktikan itu. Collecting, apa kata Allah? Kalau kita punya Al-Quran, kita ini punya Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Itu way better than anything that you collected. Jauh lebih baik dari apa yang kita koleksi. Masya Allah kata Allah SWT. Nah makanya setelah kita dipurifikasi setelah Ramadan, cirinya adalah kalau kita berhasil, kita mencari Allah. Nanti hati kita itu bertanya, di mana sekarang Allah? Saya telah meninggalkan dia terlampau lama. Di mana dia? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apa jawab Allah? Fa inni qarib. Saya dekat dengan kamu. Masya Allah. Lah, makanya ciri kedua dari true happiness adalah kalau kita mengingat Allah SWT. Karena mengingat itu selalu berarti menghubungkan kita. Ruhani kita ini terhubung dengan Allah SWT. Dan ciri aplikatifnya orang yang terhubung hatinya dengan Allah adalah fasalla. Dia salat. Maka orang yang sukses adalah bukan orang yang hanya berhasil secara material, fisikal. Tapi dia berhasil secara spiritual, emosional. Buktinya apa? Dia terhubung dengan Allah SWT. Achievementnya bukan something yang physical achievement saja. Tapi dia emotionally, spiritually satisfaction. Dia dapat semuanya. Itulah true happiness. Apa yang dibangga-banggakan oleh Donald Trump hari ini dengan sukses, ya, Masya Allah, ini bukan kesuksesan. Kenapa? Karena dia belum mencapai tadi spiritual achievement, emotional achievement, belum true happiness. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kesuksesan gara-gara dia hanya mendapatkan kesuksesan bersifat material. Karena itu setiap halal bihalal, mari kita bersihkan diri kita ini dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama. Dengan Allah, mari kita pertahankan untuk selalu mengingatnya dia dan memastikan hubungan kita dengan Allah melalui sholat itu baik. Saya akhiri dengan satu ayat di Al-Quran. Ketika Quran menggambarkan calon penghuni neraka Sakor, apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Kami tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah jenengan di luar ini. Semua pohon itu menjulang ke atas karena mencari cahaya. Hati itu akan terhubung kepada Allah. Cirinya dia sholat. Dan orang kalau hatinya terhubung dengan Allah, apa ciri berikutnya? Empati sosialnya hidup. Karena itu walam naku nut'imul miskin. Dia tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Makanya setiap halal bihalal, mari kita renungkan dua hal. Hubungan kita kepada Allah SWT semakin baik, hati kita semakin bersih, ibadah kita semakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Qayyim, kenapa sih sehabis sholat kita mengucapkan astagfirullahaladzim? Karena sehabis sholat kita mengistighfari sholat kita. Jangan-jangan sholat saya ini tidak seperti yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafin saya Allah. Meskipun saya sudah sholat, tapi begitulah kualitas sholat saya. Terimalah sholat saya Allah, astagfirullahaladzim. Itu hati yang baik.
Ya. Yang kedua, maafin kesalahan orang lain. Karena kita ingin menghadap Allah tidak dengan rasa benci yang masih ada dalam hati kita. Dengan amarah yang ada di dalam hati kita. Lihat, siapa yang masuk surga? Illa man atallah biqalbin salim. Sound heart, healthy heart. Hati yang bersih. Hati yang tidak ada amarahnya. Tidak ada rasa dengkinya. Tidak ada rasa tidak bisa memaafkan kepada orang lain, dia yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan halal bihalal momentum kita melakukan perubahan diri kita menjadi better self kita, menjadi diri yang lebih baik lagi. Dengan cara membangun hubungan kita dengan Allah jauh lebih baik lagi, membangun hubungan kita dengan orang lain dengan cara saling memaafkan satu sama lain, sehingga kelak kita bisa bergandengan tangan masuk ke dalam jannatun naim yang penuh kenikmatan, dan kita sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diunjuk dulu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yahya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, satu atau dua pertanyaan. Nggih, Pak Tebiani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, mengajinya bagus sekali ya. Jadi mungkin yang saya tanyakan begini Ustadz ya. Kita bagaimana ya kalau acara-acara pengajian atau acara-acara halal bihalal itu kok selalu kosong Ustadz ya. Bagaimana membangkitkan semangat dosen, mahasiswa untuk seneng ngaji itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung dijawab Ustadz terkait dengan bagaimana membangkitkan tadi. Ini tentu kita tidak hanya harus menunjuk jari telunjuk kita kepada orang lain, tetapi juga menunjuk jari telunjuk kita kepada diri kita sendiri. Gini ya, memang dakwah itu persoalan dua belah pihak, persoalan pendainya dan persoalan yang didakwai. Khutbah Jum'ah, saya tanya sekarang, itu kan sebenarnya kalau kita pikirkan kesuksesan di dalam dakwah itu, kemenarikan dalam dakwah itu kan ditentukan oleh tiga loh. Siapa yang mendakwai, kontennya apa, isinya, dan bagaimana cara dia mendakwahkan. Tiga ini biasanya membuat orang terpikat dalam dakwah. Kalau kita pikirkan, kenapa khutbah Jum'ah itu kok tidak banyak orang yang tertarik? Jujur saja. Hampir semuanya kalau sholat Jum'ah itu, kita itu dimulai dengerin khotib itu hanya dengan assalamualaikum sama ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baru kita bangun, gitu. Isinya apa? Enggak tahu Ustaz. Pokoknya tadi saya ingat ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Satu, orangnya Ustaz, orangnya top, pakaiannya hebat. Gitu. Semua khutbah Jum'ah itu enggak ada yang pakaian tidak menarik. Satu. Yang kedua, materinya Quran dan hadis. Kurang menarik apa? Mungkin penyampaiannya. Kita ini banyak sekali kalau kita pikirkan. Orang yang berceramah khutbah Jum'ah itu tidak menarik memang. Wis moco. Maka jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tidur semuanya udah. Ini kritik kita kepada para dai. Sebelum kita melihat orang lain ya. Memang dakwah itu memang penting, ada ilmunya juga, dan ini penting buat para ustadz, para kiai, para dai dan seterusnya. Ya, tentu tidak harus kita kuliah ngambil jurusan dakwah untuk menjadi dai yang baik, ya, dan seterusnya. Tapi marilah kita pelajari bagaimana menjadi dai yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana teladan-teladan kita. Masya Allah ya. Malcolm X misalnya, ada banyak, bahkan dari kalau jenengan lihat para priest atau para pastor yang menggelegar di Amerika itu, jenengan dengarkan isinya.
Ngapunten, saya bukan untuk menjelekkan agama orang lain. Wonten isine ki ngoten niku. Tapi memikat orang, tetep orang dengerin, opo sing diomongno ini. Kalau kita bandingkan ya. Tapi kenapa mikat? Karena dibawakan dengan cara yang menarik. Menurut saya, yang paling banyak kesalahan kita itu adalah satu, memang ada yang punya menarik, ini kan gampangannya, bawaannya menarik, meskipun isinya kurang menarik. Contoh, ya dai-dai selebritis itu loh. Atau pendakwa-pendakwa sing guyokno dan seterusnya, banyak yang hadir, padahal jenengan pikirakan isinya nopo niku. Mungkin 2 jam, isinya 1 paragraf. Yang diomongin 2 jam, kau isi ini. Ye, ngapunten ye. Dibanding yang saya omongin tadi, insya Allah lah rodok kaya atau isinya. Ada banyak hadis yang saya ucapin, ada banyak ayat Al-Quran yang saya ucapin. Tapi kenapa enggak menarik, semenarik, wah dan seterusnya. Mungkin karena cara pembawaan saya yang masih kurang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini menjadi PR bagi para asatidz. Karena level dakwah itu macam-macam. Ada siapa yang harus kita dakwai dan seterusnya. Itu tentu harus kita bedakan juga. Saya tentu memilih cara yang berbeda karena berhadapan dengan para dosen. Makanya ono Inggrisnya di lah gitu. Cik rodok, wah levelnya dosen dan seterusnya. Tentu kalau saya di kampung ya saya nggak memilih kata-kata yang ya kedah poro bapak ibu sedoyo ingkang kula mulyakaken lah ngoten to dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting di dalam dakwah. Yang pertama. Yang kedua, ya bagaimana membangkitkan dai. Nah ini tentu PR kita semuanya, termasuk PR bagi manajemennya. Gimana sih cara ngundangnya? Berangkatlah dari Joko Karyan misalnya. Berapa pertama jamaah mereka yang hadir ke masjid? Nggak banyak. Tapi dengan cara Ustadz Jazir melakukannya, Masya Allah. Menarik kalau kita pikirkan. Semua harus kita pikirkan nih, apa yang membuat Gen Z kok nggak hadir, apa yang membuat kolonial kok nggak hadir, dan seterusnya. Ini juga harus kita pikirkan bersama-sama, agar kalau sudah hadir, jangan-jangan hadir sekali terus nggak hadir lagi. Ada yang salah ini. Jangan-jangan pematerinya yang tidak baik, jangan-jangan cara penyampaian yang tidak baik, dan seterusnya. Sehingga masing-masing saling membenahi. Dan terlepas dari itu semuanya adalah ya karena orang masih belum menyadari kebutuhan spiritualnya. Kita ini kan kalau lapar itu enggak usah dikasih tahu. Kita akan pergi ke kantin sendiri. Tapi kalau sebenarnya kita ini kan dahaga sebenarnya spiritual kita nih. Tapi kenapa kita itu enggak pernah merasa? Karena sudah mati. Karena itu kita enggak ingin mendapatkan. Ginilah, kita yang terbiasa membaca buku dan seterusnya, itu kalau lama pulang ke kampung lah bosen toh. Kok mangan rendang, terus opor, terus mana ini food for the brain-nya ini. Bosen rasanya kita. Sama, kita ini kalau sudah biasa mengasah spiritual kita, itu kalau nggak ada food for the soul, itu rasanya kok garing uripku yo. Saulan ini. Saya pernah suatu hari saya ngaji di Jakarta. Sehabis ngaji ada seseorang datang pada saya, Ustadz. Nangis dia. Saya ini kata orang sukses, Ustadz. Saya kuliah di Amerika, saya kuliah di Eropa, saya bekerja di perusahaan internasional, Ustadz. Uang saya banyak, orang menganggap saya sukses. Sekarang saya menganggap saya tidak sukses, Ustadz. Sekarang sudah pensiun. Dulu saya tidak pernah ngaji, Ustadz. Saya tidak tertarik sama agama. Karena menurut saya kesuksesan itu bukan itu. Sekarang setelah saya pensiun, semua ilmu yang saya pelajari itu seakan-akan sekarang tidak ada gunanya, Ustaz. Sekarang saya mengerti yang saya cari dari hidup itu bukan itu semuanya, Ustaz. Sekarang saya terlambat, saya baru belajar Iqra, saya baru belajar agama. Kenapa dulu saya tidak belajar agama? Ternyata ilmu itu yang saya bawa sampai saya mati, Ustaz. Saya menyesal menjalani kehidupan ini, saya jauh dari agama, kata dia. Anak-anak saya sekarang di ITB semuanya, Ustaz. Saya kesusahan ngajarin anak saya. Ngaji yo itu penting gawe urip katanya dia ini. Kebetulan dia orang Jawa Timur. Masya Allah. Waktu kita ngomong sama Gen Z hari ini, agama itu penting, nguap dia. Kata dia yang penting bukan itu. Kapan dia merasakan? Ya karena ruhaninya mati. Karena ruhaninya sakit. Dia belum tahu pentingnya itu. Bagi orang yang sudah mengetahui, ya Allah, urip iku wis ngene iki.
Lihatlah orang-orang barat itu. Lihatlah orang-orang emptiness dalam hatinya. Dia meraih semuanya. Kata dia, I feel lonely. Empty dalam hati saya. Karena dunia ini tidak akan pernah membuat kita ini bahagia. True happiness, gak akan pernah. Kata Ibnul Qayyim, ada lubang dalam hati kita ini yang tidak akan bisa dipenuhi dengan apapun yang ada di dunia ini. Apa itu? Al-unsu billah. Rasa kangen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang itu, dia Masya Allah. Lah mari kita kenalkan anak-anak kita begitu. Termasuk kepada ajaran agama ini. Jangan-jangan dia belum pernah mendapatkan nikmatnya Al-Quranul Karim. Nikmatnya ajaran agama ini. Sehingga merasa, saya tidak butuh sama agama. Karena kenapa? Karena dia tidak mendapatkan indahnya agama ini. Mungkin kita ngajarin seperti orang Yahudi ngajarin agama. Melebun rokok kon niku ndak sholat. Panjang kon intipin rokok. Bagaimana dia tertarik sama agama? Dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita kenalkan mereka dengan the true teaching of Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia tertembat, ya Allah indah agama ini. Ada banyak hal yang menarik dalam agama ini. Yang insya Allah kalau kita pelajari, memantik orang untuk semakin dekat kepada agama ini. Termasuk mengemas ngaji itu menjadi lebih ideal lagi. Sehingga kemudian orang menjadi tertarik kepada agama ini. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Ustaz Muhammad Yahya. Mungkin sudah ya, karena waktunya sudah jam 11 lebih. Jadi kalau boleh saya sampaikan terkait dengan kesimpulan tadi dari Ustadz Yahya adalah tadi beliau mengambil dari kajian surat Al-A'la, Qad aflaha man tazakka, salah satu true success atau true happiness yaitu tazakka, kemudian dengan cara membersihkan diri secara internal atau purifikasi diri kita. Itulah yang kita lakukan saat ini, yaitu di halal bihalal ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu zikrullah, zikir kepada Allah, dan juga fasolah, yaitu bagaimana kita bisa sholat yang nantinya kita jadi sukses dari ketiga kunci tadi. Kemudian mungkin yang saya ambil dari pertanyaan Pak Tibiani tadi, bahwa sebenarnya termasuk juga anak-anak kita, ya kita harus berikan pengetahuan agama yang cukup luas, cukup banyak ya, supaya nanti rohaninya itu bisa terisi dengan baik. Karena generasi saat ini tuh termasuk ya anak saya sendiri ya, perlu kita kasih pengetahuan agama yang cukup baik. Yaitu mungkin Ustadz, terima kasih, barakallahu fikum. Semoga dari kajian ini bisa membawa pandangan yang lebih luas lagi dari kita. Kemudian nanti ke Filkom juga akan sukses ke depannya dengan ya 3 kunci tadi itu yang bisa saya simpulkan dari kajian Ustadz Muhammad Yahya. Kemudian langsung saja sekaligus penutup berupa doa yang disampaikan langsung oleh Ustadz Yahya. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah mengabulkan semua amal ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Dan semoga kita diberikan hati yang bening untuk bisa lebih mentaati Allah SWT dan saling memaafkan satu sama lain. Dan kelak semuanya mendapatkan akhir yang terbaik, husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم اصلحنا ديننا التي وعصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.